Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri jawaddin wa ala alihi washabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Kepala Bagian SD Aset Kabupaten Sukabumi, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Korwil 6 Pengolahan Sampah Jampang Kulon. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jampang Kulon beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ciparai beserta jajaran. Yang saya hormati para kader yang tercantik, para kader yang paling cantik dari PKK dan yang paling tampan dari para Karang Taruna Desa Ciparai. Yang saya hormati para panitia sekaligus ketua panitia. Yang saya hormati para Direktur Bank Sampah Wilayah 6 dan pengurus Forum Bank Sampah Kabupaten Sukabumi yang nampak hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati para aktivis, relawan dan media yang nampak hadir pada hari ini. Dan yang terpenting adalah Ketua Sub DSO Pelabuhan Ratu PT Jarum yang sudah nampak hadir. Dan yang kami banggakan para nasabah ataupun tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan Allah berkahi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak dan ibu, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, di mana acara hari ini yang sangat luar biasa yang akan kita laksanakan bersama-sama. Karena berkat irodahnya lah kita bisa berkumpul dan yakin insya Allah dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, para alim ulama, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman, yang semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para bapak dan ibu tamu undangan yang hadir pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memandu berjalannya acara hari ini sampai akhir. Adapun acara hari ini yaitu peresmian kantor sekretariat Bank Sampah Pepeling Desa Ciparai, Kecamatan Jampang Kulon, sekaligus launching pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan sampah yang dikelola dari rumah masing-masing masyarakat Desa Ciparai. Baik para bapak dan ibu yang berbahagia, acara yang baik marilah kita awali dengan hal yang baik. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah membawakan keberkahan dan membawa manfaat yang lebih untuk kegiatan hari ini, sehingga kita bisa konsisten, sehingga kita bisa membawa ilmunya, membawa informasinya ke masing-masing lingkungan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan, dan untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Show.
syukur kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara, melanggar harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa, kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkembang negeri kami. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkembang negeri kami. Kami syukur kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara, melanggar harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa, kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkembang negeri kami. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, berkembang negeri kami. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, para bapak dan ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya acara sekapur sirih ataupun ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Desa Ciparai. Pak, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asep Saifuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wa salli wa salaman ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anna dufatu minal iman amaba. Puji dan syukur mari kita sama-sama sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul di area bank sampah Pepeling di Desa Ciparai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at semuanya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya telah di yaumil akhir akan mendapatkan pertolongan dari beliau yang disebut syafaatul ujma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, salam hormat kami haturkan kepada Kabag SDA Setda Kabupaten Sukabumi yang mana pada kesempatan hari ini terima kasih sudah hadir di desa kami.
Kemudian salam hormat kami haturkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili, selamat datang Pak. Kemudian Korwil 6 pengelolaan sampah juga yang hadir, yang saya hormati. Tak lupa salam hormat kami haturkan kepada Bapak Camat Kecamatan Jampang Kulon beserta Pak Sekmat yang hadir. Terima kasih, selamat datang di wilayah Desa Ciparai. Kemudian yang paling cantik ibu-ibu PKK dan penggerak PKK Desa Ciparai yang saya banggakan. Kemudian Direktur Bank Sampah beserta jajaran yang saya banggakan juga yang saya hormati. Tidak lupa rekan-rekan media, para hadirin, dan tak lupa juga kami haturkan selamat datang dan salam hormat kepada Bapak Kapus yang telah menyempatkan hadir ke area Bank Sampah Pepeling. Juga pada rekan-rekan Karang Taruna ataupun para pemuda-pemuda dan hadirin, para nasabah Bank Sampah Pepeling yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang saya banggakan insya Allah muliakan. Pertama saya ucapkan selamat datang untuk semuanya di wilayah Desa Ciparai. Inilah wajah Desa Ciparai, tampilan dari Bank Sampah. Yang mana 2 tahun yang lalu saya bersama rekan-rekan ingin mengatasi sampah yang selalu berserakan dan yang selalu menjadi masalah khususnya di Desa Ciparai, sehingga kami dengan para pemuda, dengan rekan-rekan berkumpul bagaimana sih solusinya, dan pada saat itu sepakat semuanya untuk mendirikan bank sampah. Cuman tantangan begitu berat, bahkan tidak sedikit yang mencibir, Pak, paling 3 bulan beres. Tapi alhamdulillah sampai hari ini 2 tahun kami sudah lalui tanpa ada support anggaran baik dari desa atau dari yang lain. Ini semata-mata kami tumbuh dengan kesadaran sendiri. Untuk itu saya selaku kepala desa secara pribadi juga mengaturkan apresiasi kepada mereka, para pengurus bank sampah ini yang selama ini selalu berjibaku menggeluti sampah tanpa ada support anggaran. Desa pun kami belum bisa, Pak, terus terang. Apalagi di tahun sekarang mungkin dengan adanya peraturan yang baru, sehingga anggaran yang masuk ke desa pun semakin tipis, sehingga kami tidak bisa berdaya untuk mensupport rekan-rekan di bank sampah ini. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Banyak jalan menuju Roma, sehingga konon katanya tadi mendengar bisik-bisik dari 70 bank sampah yang ada di Kabupaten Sukabumi, hanya 20 yang akan mendapat apresiasi, dan salah satunya Bank Sampah Pepeling. Lepas dari itu juga saya ucapkan terima kasih kepada PKPS yang selama ini selalu bekerja sama dengan Bank Sampah Pepeling. Berkat bimbingan beliaulah Bank Sampah Pepeling bisa seperti ini. Terima kasih, Pak. Inilah yang selalu mendampingi kami, rekan-rekan Bank Sampah, sehingga kami bisa seperti ini. Saya berharap untuk kedepannya, saya kadang teringat sering para tokoh agama mengemukakan apabila kita ingin bermanfaat, maka ada 3 caranya. 1, jangan berbicara di depan orang tidur. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang tidur. Apa yang saya katakan mungkin bisa dicamkan dan bisa diteruskan dan bisa direalisasikan. Kedua, jangan memberi makan kepada orang yang sudah kenyang. Itu tidak akan ada manfaatnya. Dan jangan menyalakan pelita di siang hari. Apabila kita lihat hari ini, Bank Sampah Pepeling sudah 2 tahun kami selalu berteriak, tolong kami, bantu kami untuk mengatasi sampah di Desa Ciparai.
Itulah mungkin yang 3 tadi, bukan tidak ada anggaran di sana. Cuman menurut saya sendiri, memberikannya bukan kepada yang membutuhkan, tapi yang menginginkan. Keinginan dan kebutuhan itu beda. Semua pun sama, semua desa pun sama menginginkan anggaran itu. Tapi apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya itu sendiri? Kami sudah teriak-teriak, bahkan kami sudah langsung ke DLH meminta kendaraan roda 3 sampai hari ini. Kami belum ada yang memfasilitasi. Kami butuh itu. Bahkan saya pernah mengajukan proposal 10 saya minta gerobak. Alhamdulillah, terima kasih untuk DLH 1 yang di ACC. Alhamdulillah, terima kasih. Hanya itu yang baru dapat bantuan selama ini. Melalui, kita sebut Pak Pras, supaya lebih akrab. Tolong sampaikan teriakan kami, Pak. Saya yakin beliau ini adalah orang yang sangat vokal, sehingga apa yang kami suarakan hari ini akan nyampe ke sana. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ke sini membawa keberkahan buat kami, buat keberkahan masyarakat Desa Ciparai khususnya, umumnya semuanya. Mudah-mudahan semua masyarakat bisa sadar dengan adanya sampah ini. Karena sampah apabila tidak diperlakukan dengan bijak, sampah akan menjadi masalah. Tapi ketika sampah diperlakukan dengan bijak, justru sampah itu akan menjadi berkah. Satu kata yang terakhir dari saya, ini adalah suatu filosofi. Sampahmu adalah harga dirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Desa Ciparai ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ciparai sudah menyampaikan ucapan selamat datangnya, tapi lumayan luar biasa Pak, bikin saya merinding ucapan selamat datangnya nih Pak. Mudah-mudahan kerja keras kawan-kawan dari pengurus Bank Sampah Pepeling ini menjadi sebuah tolak ukur ataupun ujung tombak untuk kebersihan lingkungan dan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengingat acara selanjutnya yaitu sekali dijawab kayaknya nih. Arahan sekaligus pandangan tentang kalau tata kelola, kebijakan dan lain-lain, dan sumber daya yang ada di Kabupaten Sukabumi itu akan disampaikan seperti apa ya? Yang akan disampaikan oleh yang terhormat dari Bapak Pras, saya panggilnya Bapak Pras ya Pak, biar lebih hangat gitu Pak. Bapak Pras, karena kita sudah beberapa kali bertemu dengan beliau dan ini sangat luar biasa Pak Ibu, jadi mohon disimak dengan baik-baik ya. Beliau sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sukabumi. Untuk itu tidak berlama-lama, kepada yang terhormat Bapak Pras, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah. Jangan sampai kita melupakan budaya kita ya. Kita di Sunda, walaupun nama saya Prasetyo kayak orang Jawa Pak. Ya, dimanapun saya orang Indonesia lah begitu Pak ya. Mungkin pertama, yang paling utama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan Allah kita semua. Alhamdulillah syukurlah kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan peresmian Sekretariat Bank Sampah di Desa Ciparai Jampak Kulon ini dan keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami akan menyampaikan dulu permohonan maaf ketidakhadiran Bapak Sekretaris Daerah
dan Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan, karena beliau asisten sedang sakit. Mohon doanya Bu, beliau cepat sembuh. Kalau Pak Sekda sedang ada kegiatan, makanya mewakili saya sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sukabumi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tata kelola sampah di Kabupaten Sukabumi, kebijakannya seperti apa. Jadi mohon maaf Pak Sekda dan Pak Asisten tidak bisa hadir di sini. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat Bapak Camat Jambang Kulon. Terima kasih Pak Camat atas kehadirannya, beserta juga Pak Sekmat, rekan-rekan jajaran kecamatan. Yang terhormat Bapak Kades Desa Ciparai beserta jajarannya, juga dari Forum Sampah ya. Ketua Forum Sampah, udah ada ketuanya belum? Forum Sampah dan Ketua Pepeling ya. Dan dari ini nih, tepuk tangan dulu nih, tadi belum disebutkan. Dari apa teh? Rumah Jakat nih, yang membangun ini kan Rumah Jakat nih. Ya, Rumah Jakat yang membangun ini. Ya, jangan disia-siakan nih. Yang terhormat juga rekan-rekan para Karang Taruna, Ibu PKK yang cantik-cantik, Karang Taruna yang gagah-gagah. Saya senang sebetulnya kalau kumpul semuanya tokohnya di BPD diundang nggak? Mana BPD? Nah, ini BPD ini perwakilannya, dewannya kalau di atas mah. Iya kan? Itu. Jadi kebijakan Pak Kades harus didukung oleh BPD. BPD atas nama masyarakat gitu ya. Juga di sini kami sebetulnya mengundang unit reaksi cepat Pramuka Peduli, Pak. Maksudnya ini Pak Didin nih dari Pramuka Peduli, tim reaksi cepat kami sengaja supaya kolaborasinya nambah. Pramuka mana? Maju dong kan gitu. Saya di Pramuka ini baju Pramuka Pak kayak gini. Ini baju Pramuka sebetulnya. Nah, jadi kalau saya ditanya Pak Pras itu birokrat atau bukan, birokrat setengah relawan Pak saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kasar ngomongnya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali terus terang. Saya jauh dari manapun, saya bilang saya pasti datang. Saya sampaikan ke Pak Kades juga beberapa kali, Pak, kalau bisa hadir, pasti saya hadir. Saya bilang pasti saya hadir, karena memang menurut saya ini sangat penting dan harus segera kita gaungkan di Sukabumi. Sebelumnya mungkin akan kami sampaikan hal-hal berkaitan dengan, oh ya dari PT Jarum juga ada yang mau izin, mana PT Jarum? Dengan program apa? Jalan bersih. Jalan bersihnya ya, terima kasih nih, banyak bantuan juga, jangan salah loh mereka. Walaupun nggak seberapa, tapi gerakan kepemudaannya cukup bagus. Saya ketemunya kalau di Basarnas sama beliau, ketemu relawan, ketemu beliau di Basarnas, Pak, di Basarnas Pelabuhan Ratu. Jadi di mana ketemu dengan beberapa relawan itu saling mendukung ternyata untuk lingkungan ini gitu. Nah, kami coba jelaskan kaitan dengan kebijakan dan mungkin apa sih yang terjadi untuk persampahan di Sukabumi. Kabupaten Sukabumi itu memiliki beberapa TPA ya, tempat pembuangan air sampah. Di Cimenteng ada, di sini ada ya. Itu di sini aja sudah 20 ton per hari ya. Di Cimenteng itu 250 ton per hari itu. Yang bisa dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup nih, pohon izin nih Pak, perwakilan dari LH ada. Yang bisa dilayani itu sekabupaten baru 36 kecamatan dari 47 kecamatan yang kita miliki. Ini sudah terlayani belum Pak di sini? Jalurnya udah Pak. Jalurnya udah. Masyarakatnya terlayani belum? Belum Pak. Belum. Kalau tidak terlayani Bapak Ibu, sampahnya mau dibuang kemana? Kan gitu ya? Ini jadi kendala kita. Untung kadang-kadang kita pesimis, jangan-jangan dibuang ke sungai. Jangan-jangan dibakar. Dibakar memang benar salah Bu, nggak boleh dibakar itu. Kalau boleh juga dikubur juga dipilah dulu. Nah makanya ini baru penjelasan awal supaya kita tahu kondisi saat ini persampahan kita gimana. Dari 47 kecamatan itu hanya 36 kecamatan yang terlayani. Itu pun tidak semua desa terlayani, termasuk Ciparai ini kan begitu ya. Nah untuk itu maka diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengolah sampah. Nah, jadi kalau bilang sebaiknya jangan bilang sampah sih, kalau sampahnya kayak negatif pemikirannya ya. Harusnya bilangnya apa ya?
limbah yang terbuang gitu ya, apa sisa yang terbuang tapi bukan dibuang, sebetulnya dia masih bisa, ternyata masih bisa untuk dikelola menjadi ekonomi kan begitu ya. Jadi kalau dibilang sampah, sampah masyarakat tuh ya bahasanya negatif terus. Mantan katanya Pak. mantan yang terbuang ya. Nanti kita carilah istilahnya, jangan sampah lah kayaknya. Jadi orang tuh mengecilkan gitu. Sidu Pak. Residu, lebih pantas tuh, agak sedikit punya bahasa ilmiahnya ya. Residu, begitu residu. Jadi kalau sampah masyarakat kan gitu bahasanya, jadi jelek Pak. Ekstrim sekali gitu ya. Walaupun itu yang bahasa yang biasa kita pakai. Ya, ini mah untuk supaya kita berubah pola pikir saja. Nah, kondisi existing seperti itu saat ini di TPA Cimenteng itu yang 250 ton per hari sudah 3 gunung sampah. Sudah overload. Makanya Pemda membuat TPA lagi Pak. TPA di Nyalindung dibuat walaupun belum selesai, baru pembebasan lahan. Buat lagi di Cikidang sudah pembebasan lahan, itu pun akan dibuat lagi TPA. Sampai kapan kita membuka TPA? Makanya kebijakannya harus diganti. Bagaimana? Minimalisir sampah sampai ke TPS dan TPA. Kalau perlu nih Pak, ini nggak ada kerjanya nanti. Bagaimana sampah itu bisa dipilah di masyarakat? Mana saya lihat alurnya tadi ada tuh. Di atas ya. Jadi di rumah tangga sudah dipilah. Saya di rumah Pak, saya pilah Bu. Sudah dipilah tuh. Biasanya bibi pembantu saya tuh yang milah plastik gitu ya, tanpa plastik dia jual. Dia yang jual. Lumayan Pak buat nambah saya gitu. Enggak sih bilang. Kenapa tidak di semua rumah tangga lakukan itu? Nah, gerakan melakukan itu tidak mudah tadi sampaikan Pak Kades. Membuat bank sampah seperti ini aja berarti minta ampun, anggarannya nggak ada lah, ini itu ya kan begitu yang kejadian. Nah, makanya buatlah sampah itu menjadi ekonomis. Ini juga ada paving block dari sampah kan ya? Alatnya dari plastik. Dari mana? Alat-alatnya ini. Alat-alatnya ini. Bahan bakunya di sini. Oh iya. Dari plastik ya? Tapi pakai pasir juga. Sedikit, lebih banyak kandungan plastiknya kan? Harganya berapa kalau beli ini? Satu biji atau apa itu? Enggak, saya nggak tahu gitu. Harganya kompetitif nggak sama yang berada di biasa dijual oleh pedagang atau pembuat paving block. Sebisa mungkin tekan harganya. Bagaimana untuk menekan harga? Yaitu biaya produksinya diturunkan. Contoh, ini Bapak pakai ini ya. Ini anggaplah setengah manual dan setengah teknologi. Tapi kalau kita bikin agak besar mungkin lebih murah jadi. Jangan saya, kalau bikin korek kita bikin sendiri itu korek api mahal kalau satu. Tapi kalau bikinnya segudang kan jadi murah. Nah ini yang akan kita coba gitu. Kalau ini memang menjadi masukan yang baik dan mungkin pemerintah meliriknya bagus, karena paving block dipakai di mana-mana. Itu alun-alun pakai paving block Pak. Pak Gubernur selalu membuat ruang terbuka hijau, nanti gedung Bangkong itu jadi RTH lagi. Kan kita bisa bilang Pak Gubernur beli paving blocknya pakai plastik ya, pakai sampah kami ya pasti mau itu. Oh demi Allah yakin saya. Itu kan menjadi booming nanti. Jadi jangan setengah-setengah kalau perlu. Tapi sanggupkah masyarakat di sini, itu yang saya pikirkan. Sampahnya adakah untuk sekian banyak? Itu yang harus kita manage bersama. Makanya saya perlu bank sampah harus ada di Kabupaten Sukabumi bukan hanya 20. Minimal satu kecamatan satu sudah 47 loh sebetulnya. Gitu ya. Saya berharap nih Pak Camat Jamang Pulau ini jadi percontohan untuk desa-desa lain nanti. Tapi tata kelolanya akan kita coba. Saya belum cek nih, belum saya assessment nih. Siapa ketua sekretariatnya, kepala sekretariatnya, bagaimana tata kelola administrasinya, begitu apakah
ini sudah memakai perbankan atau belum, kan gitu ya. Pakai perbankan mana yang bisa di ini kan? Ini BJB masuk nggak? BJB suruh masuk Pak. Nanti saya panggil dia. Iya BJB suruh masuk. Kan dia juga bisa membantu juga dari kredit. Nanti bayarnya dari sampah. Bisa sebetulnya. Jadi banyak Pak. Nah dengan kondisi seperti itu harapan Indonesia itu apa sih? Sampah itu satu zero waste itu sampah nggak ada. Kemarin kita beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah kita diberi sampah dari luar Indonesia ini. Sampai diimpor ke Indonesia itu sampah. Bayangkan, saking sulitnya dia buang sampah. Berarti negara itu jelek pengolahan sampahnya Pak. Kalau negara yang sampai dia mengimpor sampahnya ke negara lain, berarti jelek. Tapi kalau di kita itu jadi ekonomi bagus juga, mangga sini aja sampahnya kita olah. Nah kita tidak berharap TPA itu yang tadi saya sampaikan menjadi TPA yang mungkin nanti overload. Saya berharap justru tidak ada TPA ke depannya. Ya, jadi petugas sampah ini bukan ke TPA, tapi ke TPS ini nih, kemana ke bank-bank sampah nih ngelolanya gitu. Oh ini yang plastik kesiniin, plastik ini kesiniin, gitu ya. Mungkin seperti itu harapan kita. Jadi zero waste, sampah tidak ada di Indonesia, bagaimana caranya? Semua sampah bisa dikelola. Ya itu baik sampah plastik, ya kalau jenis-jenisnya sampah besi, ada sampah organik dan non-organik. Organik mungkin dari mayur, buah-buahan, daging dan sebagainya. Kalau yang organik itu bisa menjadi biomasa dia. Bisa jadi biomasa dia. Buat apa? Buat energi. Ya. Nanti gas itu di rumah tidak usah pakai beli ibu gas. Ini kalau udah otak kita udah jauh ke depan ya, pemikiran kita jauh ke depan nih. Kemungkinan besar bisa dilakukan itu. Jadi gasnya dari sampah dialirkan ke semua masyarakat di Parai ini. Ke kepala keluarga, ke rumah tangga semua. Jadi tidak usah lagi beli gas yang galonan tadi, yang apa? Ya gas-gas tabung. Bisa itu. Cuma kapan? Ya tergantung kita. Makanya saya mencoba berharap sekali bahwa ini Pak Kades begitu semangat tinggi, tolong dukung oleh Bapak Ibu yang ada perangkat di bawahnya. BPD-nya juga mendukung, ketua RT dan RW-nya harus sama persepsi dulu Pak. Kalau belum sama persepsi, pasti yakin itu kendalanya makin berat. Kita harus buktikan itu bahwa ini bisa menjadi solusi dari pengolahan sampah ini, bisa menjadi solusi supaya sampah tidak dibuang sembarangan. Ini harapan kita. Terus kedua, tata kelola yang baik itu saya berharap dari mulai tingkat desa. Ini bottom up namanya Pak. Punten Pak Kades. Pak Kades sering nyampaikan Pak, kami minta mobil, gerobak dikasih satu. Desa itu ada 381 desa, 5 kelurahan. Kalau semua beban itu diberikan kepada pemerintah daerah, APBD kita juga direfokusin sama dengan APBD sama Pak. APBD kita cuma 4 triliun loh. Setengahnya habis buat gaji dan tunjangan pegawai. Berarti tinggal berapa? 2 triliunan lebih lah. Kalau nggak salah 1,8 triliun itu untuk gaji dan tunjangan pegawai. Bayangkan guru aja ada 12.000 di Kabupaten Sukabumi. Belum pegawai lainnya, itu guru aja hitungan saya. Terus harus 20% untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan. 10% minimal untuk bidang kesehatan dari APBD 4 triliun nih. Terus lagi sisanya sekian persen untuk infrastruktur. Habis lah. Kalau kita seperti DKI Jakarta yang memiliki APBD 69 triliun, makanya dia bisa bangun Formula E ya, bangun jembatan yang indah bagus, ada uangnya banyak. Sukabumi kan uangnya segitu ya Pak. Makanya apa? Bagaimana cara itu? Datang kan pramuka kan? Betul kan? Ya. Biar ada dukungan nih nama-nama energi nih, nama-nama kekuatan Pak Kades dengan rekan-rekan.
turun, saya bilang pramuka itu. Nah, bagaimana caranya dengan APBD yang sangat minim ini? Makanya perlu kolaborasi kita semua, bantu PT Jarum turun, Zakat turun, kan gitu ya. Nanti BCB saya suruh turun lagi, malah lagi pramuka turun di lapangannya, membantu masyarakat apalagi. Itu potensi-potensi yang ada di kita, ayo sama-sama. Tapi mereka tidak akan bersama sinergi kalau tidak sama persepsi. Tapi saya yakin kalau pramuka pasti sama, yakin Pak. Karena dia punya dasar dalam pramuka. Siapa dia? Kenapa saya sebut terus pramuka? Karena pemudanya ada di situ sebetulnya. Pemuda-pemuda kita tuh ada di situ. Dialah mungkin penggerak, tapi juga gerakan. Ya kan, gerakan, praktik cabang, gerakan pramuka, kan begitu namanya. Gerakan. Maka saya kan, kata-kata, ini yang dari Cibitung bukan nih? WRC? Iya. Cibitung? Iya. Anu jam pangkulan mana? Gak tahu jam pangkulan. Terus dia. Nah, nggak apa-apa dari Cibitung. Nanti harus bikin bank sampah di Cibitung sana. Iya, siap. Selamat datang rekan unit reaksi cepat Pramuka Peduli Kecamatan Cibitung. Atau di jam pangkulan ini coba kontak Pak Didin. Kemana? Jangan maluin saya nih. Saya ketua Satgas Pramuka, saya Pramuka Peduli. Ya. Ibu-ibu panas ya, cari yang dingin aja, kasihan. Nanti luntur cantik. Pokoknya yang dingin-dingin ya. Tapi santai aja ya, saya bicara nih. Ngobrol aja, ini seperti ngobrol. Nah, kebijakan yang tepat adalah tadi. Bottom up-nya ada, top down-nya ada. Top down-nya apa? Top down-nya itu rancangan Pak. Rancangan kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk pengolahan sampah se-Kabupaten Sukabumi itu harus ada. Kemarin saya tanya ke DLH ada, tapi harus direvisi setahu saya. Pas saya cek, oh ini harus direvisi. Jadi ada itu. Tidak mungkin kita tidak pakai rencana. Nah nanti dari bottom up ini mengikuti rencana tadi. Bagaimana rencana strategi pengolahan sampah Kabupaten Sukabumi, ikuti itu. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau berpikirnya bagaimana mengangkut sampah sampai TPA itu salah besar, saya bilang begitu aja. Mohon maaf ya, kasihan kalau sekarang dinas lingkungan hidup untuk sampah aja habis sekitar 12 miliar Pak setahun. Untuk bayar yang kerja, ya, tenaga honorer yang kerja, untuk bayar untuk transportasi operasional, ya seperti itu, ya organiknya juga, bayangkan itu hampir 12 miliar, segitu kan belum beres. Nah kita ingin 12 miliar ini tidak habis ke situ, tidak habis untuk buang ngangkut sampah dari dari TPS ke TPA atau dari warga ke TPA, bukan seperti itu. Saya ingin berharap lebih kepada tadi bank sampah yang hidup banyak. 20 bisa berapa? Saya targetkan. Di Desa Ciparai tadi saya tanya ada 200 kakak yang sudah masuk dalam sebagai nasabah ya, kurang lebih 200 sebagai nasabah. Pak Lurah harus punya target. Jumlah kakak Ciparai berapa? 2.000. Berarti baru 10%-nya masyarakat atau kepala keluarga yang mengikuti program bank sampah ini. Tolong bantu BPD, Pak, mohon izin. Sampaikan ke masyarakat, RW-RW lainnya, adakan kumpul. Ayo dong. Tapi saya mau testimoni berapa ibu-ibu nih. Ibu, kegunaannya bank sampah udah terasa nggak? Siapa yang bisa jawab? Apa coba terasanya? Buang sampah tidak lipat lagi katanya. Coba ibu-ibu Pak, biar jawabnya. Baru saya. Ayo gimana Bu? Jawab apa ibu? Coba testimoni, saya mau tahu. Manfaat nggak? Kalau nggak ada manfaatnya jangan dilanjutin nih. Ayo, coba toh. Coba. Ayo Pak. Gumandor mana? Manfaatnya ada bank sampah ibu gimana? Bisa bayar pajak kah? Apalagi? Tabungan ibu dapat berapa? Misalkan sekarang Pak tabungan saya sekian selama ini, selama 2 tahun. Coba, saya mau tahu dulu nih Pak ya, Pak Kades ya. Biar kita majunya enak. Udah punya tabungan dari bank sampah, terus di rumah mulai bersih di
di sampah biasanya kan berserakan, sekarang Ya. udah bersih. Alhamdulillah. Tabungannya berapa Ibu sampai saat ini? Nggak apa-apa. 300.000. Berapa bulan Ibu nabung 300.000? Setahun ya? Sejak Setahun lah ya. setahun ya. Iya nggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Nggak mudah cari uang 10.000 juga sulit. Ini dari sampah bisa 300.000 setahun. Syukuri itu. Karena memang mungkin jumlah sampahnya, volume sampah di Ibu tidak banyak. Beda mungkin keluarga yang banyak nih, volumenya akan banyak. Pada saat volume banyak, otomatis pendapatan Ibu jadi banyak, kan begitu. Ya, betul nggak? Ya, jadi tergantung volume di keluarga Ibu. Wajar Ibu bilang 300.000 setahun. Ya, itu karena sampahnya di dia saja, tapi kalau dengan tetangga dan sebagainya mungkin jadi banyak. Nah gitu ya. Nah, kelola ini kalau betul-betul manfaat bagi ibu-ibu, manfaat bagi keluarga, kenapa sih susah? Apa sih yang bikin sulit? Kan begitu ya? Apa yang bikin sulit? Nah, nanti untuk tadi misalkan gerobak dan lain sebagainya, hayu sama-sama Pak. Kita punya Kuta zakat udah bangun ininya. Ini BJB apanya? Gerobaknya kah? Atau apanya? Kan gitu ya? Terus lagi PT Jarum apanya? Terus mana lagi? Ayo, kita undang semua Pak. Pemerintah apanya? Karena APBD kita tadi kecil, jadi kita butuh kolaborasi pentahelik. Namanya pentahelik. 7 unsur yang bisa membantu pembangunan ini. Masyarakat, pemerintah, swasta, ya, media massa juga perlu nih, karena perlu di upload tuh itu, ya, media massa, terus para masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat seperti Pepeling ini dan lain sebagainya. Itu dulu pentahelik. Selamat datang Pak Dan Ramil nih ya. Iya, dan Ramil dan Aduh. Mohon Pak, terawat Pak. Siap Pak Dan Ramil. Tuh, tepuk tangan dulu Bu, Pak Dan Ramil datang. Makin kuat kita sebetulnya. Pak Kapolsek mungkin lagi sibuk ya. Lagi ini vaksin kali. Nah, cobalah. Jadi kalau tidak sama-sama, bersama kita bisa lah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak mungkin kita tidak akan berhasil kalau tidak sama-sama. Program apapun tidak akan berhasil kalau tidak sama-sama, kecuali punya uang banyak. Kalau punya uang banyak, berapapun gue bayar gitu. Ini kan nggak ada uangnya. Makanya perlu patungan, perlu bersamaan. Ini ada tenaganya, ini pikirannya, ini uangnya, ini fasilitasnya, ini apanya begitu. Belum Basnas ya, Pak Didin, Basnas coba. Basnas Kabupaten bantu apa untuk bank sampah begitu. Ya, seperti itu. Jadi harus perlu seperti itu. Dibantu oleh semuanya, diujung semuanya. Saya ingin buktikan. Saya tadi belum ada laporan nih dari, mungkin harusnya dari Pepeling ya laporan ya. Tolong laporkan. Udah berapa nih pendapatan dari bank sampah masyarakat yang disimpan itu? Ya, seperti apa? Belum ada laporan soalnya. Jadi supaya tahu apakah keberlanjutan dari bank sampah ini bisa dilakukan atau akan stuck di dalam. Karena kemarin setahu saya udah ada 60 bank sampah yang dibangun, 20 yang jalan. Saya nggak mau nih, ini udah dibangun capek-capek oleh sebuah zakat, ternyata ya kan tidak jalan. Gitu. Makanya untuk jalannya organisasi perlu SDM yang kuat, ya, perlu juga tata kelola di dalam manajemen yang bagus, kan begitu Pak ya. Perlu juga tadi dukungan dari semua pihak, ya, termasuk pemerintah juga masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di sini. Makanya saya sangat berharap sekali bank sampah ini menjadi salah satu solusi, salah satu solusi dari pengurangan sampah di TPA. Syukur-syukur jadi zong itu, jadi nol, sampah tidak ada lagi di TPA, itu lebih bagus. Tapi paling tidak bisa mengurangi. Itu satu. Yang keduanya, dengan adanya bank sampah ini terharapkan pendapatan masyarakat bertambah. Yang tadinya sampah menjadi tadi berkah untuk masyarakat. Salah satunya untuk bisa bayar pajak PBB kah dan lain sebagainya. Mungkin bisa bayar BPJS, siapa tahu ya kan. Nah, BPJS berat tuh Bu ya, bayarnya lumayan tuh. Siapa tahu dengan sampah coba. Begitu. Karena banyak iuran-iuran yang kita wajib oleh pemerintah. Seperti BPJS itu wajib sekarang. Ya. Itu wajib dimiliki oleh seluruh
warga masyarakat Kabupaten Sukabumi dan seluruh Indonesia. Nah itu perlu biaya untuk supaya BPJS itu terbayar misalnya. Salah satunya dari bank sampah. Nah itu yang ketiga, yang kedua, yang ketiganya kenapa bank sampah ini perlu untuk kesehatan kita Pak, terus terang. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu tadi bahwa yang tadinya Pak sampah itu tidak termanage, akhirnya alhamdulillah jadi bersih di rumah. Karena kebersihan sebagian dari iman. Coba tolong di masing-masing warganya, di masing-masing lingkungannya, bersihkan sampah itu dan jadikan sampah itu uang. Ya, jangan biarkan mereka sampah itu dibiarkan begitu aja. Kita lihat di kota-kota besar juga sampah sama, Bapak Ibu, sampah itu menjadi masalah. Kita ingin sampah di Sukabumi bukan menjadi masalah, justru menjadi manfaat bagi kita, potensi bagi kita untuk menambah tingkat perekonomian masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Tadi dipilah dulu. Kalau nggak dipilah nggak jadi apa-apa tuh sampah, jangan salah. Dipilah dulu mana yang berguna bisa dijual, mana yang mungkin harus dibuang atau mungkin harus dikelola lagi. Nah itu. Terakhir mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Pak Sekda dalam telepon ke saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Desa Ciparai, Bapak Ibu semua, Pepeling, ya, yang sudah melakukan inisiatif seperti ini, dan inisiatif ini jadi PR kami Pak, karena memang Dinas Lingkungan Hidup kemarin ada satu seksi yaitu Bu Alis ya, seksi khusus bank sampah dia sampai mutar itu Kabupaten, dia putar itu 60 mana yang bagus mana yang jelek. Nanti ada assessment lah, Pak Camat mohon izin sebisa mungkin kita assessment. Jadi jangan biarkan kalau mereka kolek. Kan kadang-kadang perusahaan itu suka mau kolek Pak, didiemin aja, jangan habis, jangan. Jadi tolong bantu Pak Camat dengan kebijakannya, jangan sampai beliau ini kolek. Ini jangan sampai bangunan saya 2 tahun kesini lagi udah gugup nih. Kan kadang-kadang gitu ya. Ada nggak pembangunan yang nggak ada gunanya? Banyak. Contohnya apa? Ada di sini apa coba? Di Jambangulan ada. Apa coba? Kebangun tapi nggak digunain. Hah? Banyak gitu. MTK China. Hello. Bangun MTK itu China kumaha ya kayak gitu. Ini jangan sampai ini dibangun bangunannya tapi jelmana nggak ada, di SDM-nya nggak muncul, ngelolanya nggak muncul, dia dijadwal tiap hari berapa orang kayak sebagainya. Ya itu tadi kalau menghadap Pak kami nggak digaji, ya itu tadi Pak harus ikhlas di Bapak Ibu ya, keikhlasannya harus muncul. Karena apa? Belum menjadi potensi yang besar untuk menggaji mereka yang ada di sini saya yakin. Tapi mungkin untuk makan kopi mah ya, begitu ya. Paling tidak itu dulu kita lakukan. Beda dengan perusahaan yang profit motif ini mah bukan. Ya sampai Pak, saya mau masuk pegawai bank sampah biar digaji tiap bulan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau bisa tidak seperti itu Pak, kami mau masuk di sini supaya bank sampah ini tetap berjalan. Kalaupun ada itu udah kami alhamdulillah mungkin tidak sebesar apa yang diinginkan. Kalaupun digaji mungkin tidak seberapa. Nah itu terima dengan baik. Insya Allah itu berkah dan terus akan bertambah. Amin. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap sekali jangan sampai ada pembangunan yang hanya stuck sampai di situ dan tidak berjalan. Ini banyak sekali seperti pembangunan lainnya lah, kayak terminal yang dibangun terminalnya angkotnya nggak masuk ya, pada namanya. Percuma, tetap di jalan seperti itu. Buat apa dibangun terminal? Terus ada terminal. Dibangun puskesmas, ternyata misalkan masyarakatnya nggak ada yang ke situ, bayarkan ke dukun beranak, misalkan, salah. Ya. Jadi sekali lagi pola pikir kita harus diubah, budaya kita harus budaya bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan. Tidak lagi budaya sampah itu dibuang, sampah namanya juga ada. Yang bagus tadi residu. Residu, jadi punya nilai. Kalau residu itu lebih punya nilai. Ya, coba budaya kita dulu. Yang agak sulit nih mengubah budaya Pak Kades ya. Coba deh, Ciparai saya yakin gampang kayaknya. Beda.
dengan di kota-kota besar. Agak susah, kadang-kadang sibuk. Kalau di sini kata-kata petani ya, mungkin bisa lebih berpikirnya lebih jernih. Beda dengan orang-orang yang di kota yang sudah kerja di pabrik dan sebagainya. Jangan sampai ada pabrik di sini ya, Pak Camat ya. Nggak boleh ada pabrik di sini, awas. Apalagi pabrik garmen ada di Jampang, saya nggak setuju. Nah, karena saya bagian sumber daya alam, sudah sampaikan di sini. Kalaupun ada pabrik harus pengolahan sumber daya alam. Contoh di sini potensinya apa? Petani. Beras kah? Beras. Padi ya. Nah, berarti harus ada penggilingannya. Harus ada dari gabahnya dikeringkan. Pengeringnya harus ada nggak? Mesin pengeringnya apa ada di sini? Belum ada. Kenapa itu nggak dibuat? Kan kalau gabah dijual, ke gabah dulu nih. Kalau gabah dijual dalam bentuk basah kan murah, harganya 4 ribuan kan. Tapi kalau dalam bentuk kering dia lebih mahal kan Pak Kades. Nah, kenapa? Berasnya jadi bubuk Pak. Hah? Kalau basah berasnya jadi bubuk. Oh, Bapak musim hujan seperti ini bayangkan. Tolong, itu selesaikan Pak Kades. BUMDesnya harus jalan. Jadi kalau APBD Pak Kades tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah di desa itu salah. Kalau masalahnya di sini air, bikin embung desa pakai apa? Dari dana desa patungan dengan desa lain. Coba caranya seperti itu. Kalau di sini masalah sampah, hayu kebarengan. Ya, nggak mungkin itu APBD desa saya habis karena sampah kan tidak mungkin. Ya, coba prioritas pembangunannya ikuti. Jangan pembangunan itu disebar aja ke Pak Kades nih. RW 1 dapat jalan ya semuanya. Tapi nggak jadi apa-apa nantinya. Lebih baik 1 tapi membantu masyarakat semua. Misalnya contoh di sini Pak harus ada penggilingan padi, harus ada pengering padi dan lain sebagainya. Itu lakukan. Pak agak mahal Pak, nggak apa-apa, satu-satu aja dulu. Ya, nggak mungkin kalau semua dilakukan oleh APBD kita, nggak akan sanggup. Tapi ternyata di Jampang Kulon ini ada dibuatkan Pak. Itu tempat gudang besarnya sudah ada, kita akan kuatkan dengan di desa-desa supaya ada di BUMDes masing-masing juga ada alat untuk membantu. Ya, itu saja mungkin. Mohon maaf atas kekurangannya. Alhamdulillah berkah ini hujan. Semoga menjadi berkah kita bukan menjadi bencana. Amin. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan selamat atas mungkin nanti sebentar lagi dibukanya, diresmikannya Sekretariat Bank Sampah Pepeling Desa Ciparai Kecamatan Jamongkulon Sukabumi oleh Pak Camat. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabak SDA Setda Kabupaten Sukabumi sudah menyampaikan beberapa pandangan, pesan dan kesannya. Bapak Ibu, kita di sini disuguhkan jamuan, minuman, makanan lain-lain. Ini semata-mata kita dari kita juga Pak Pras. Itu dari hasil pertanian berdaya kita. Kemudian teh rosa itu dari ibu-ibu KW Teh Garmana, luar biasa. Sudah diproduksi dari Desa Ciparai. Kemudian tanaman petani jagung dan lain-lainnya ini asli produk Ciparai gitu Pak. Timur Subotnya nanti Pak, bantu Pak dari SDA ya. Asli kopinya ditubruk Pak. Untuk kopinya itu sponsor kita dari coklat. Terima kasih ya. Jadi ini asli bareng-bareng Pak, bareng-bareng ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ramil. Selamat datang dan sekali lagi mohon maaf selamat datang dari Bapak Kepala Puskesmas Jampang Kulon. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah mendengarkan dari Bapak Kades, kemudian Bapak Sekda SDA, kita bisa menyimpulkan dan memang tepat sesuai dengan tema kita hari ini, bangun kolaborasi dan saatnya bergerak bersama. Seperti itu. Jadi kalau kita masing-masing itu akan nihil hasilnya. Kuncinya adalah gerak bersama, semua stakeholder, semua bergerak dari pendidikan dan lain-lainnya. Sekali lagi ucapkan selamat datang juga untuk kakak-kakak pembina dari aksi URC unit reaksi cepat dari Pramuka. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Baik, Bapak dan Ibu hadirin
yang berbahagia, untuk acara selanjutnya langsung kepada sambutan-sambutan. Yang pertama yang akan disampaikan oleh inspirasi dari relawan kita dari Rumah Zakat, sekaligus dari pengurus Bank Sampah Pepeling, sekaligus juga ketua panitia peresmian Bank Sampah Pepeling pada hari ini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ismat Hidayatullah SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekda Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Jampang Kulon, yang terhormat perwakilan Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Korwil 6 Jampang Kulon, yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Jampang Kulon, yang terhormat Bapak Dan Ramil yang selalu membimbing dari mulai pembentukan, membimbing, mengawal, ya itulah tepuk tangan untuk Dan Ramil Jampang Kulon. Bahkan pembuatan paping blok kita atas arahan dan bimbingan beliau juga. Yang terhormat pula kami ucapkan sebesar-besarnya apresiasi kepada PT Jarum yang diwakili oleh DSO Pelabuhan Ratu, yang sejak awal justru kami inspirasinya dari gerakan jalan bersih gitu ya. Dari gerakan jalan bersih yang tergabung dalam komunitas jalan bersih, dan teman-teman ada di belakang, tepuk tangan untuk komunitas jalan bersih yang ada di Pajampangan. Dan juga kami yang kami hormati dari ibu-ibu PKK, dari para nasabah, dan teman-teman media, juga teman-teman aktivis yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan satu kebanggaan kami juga telah dihadiri oleh teman-teman Gerakan Pramuka ya, dari unit reaksi cepat ya. Kebetulan saya juga sama di relawan ya. Jadi memang berbicara relawan itu sudah tidak ada istilah ada unsur materi. Justru dari relawan ini kami keluar materi, betul ya Pak? Ya, jadi hari ini pergerakan bank sampah diawali dari keluar dari kantong sendiri. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan wajah baru Pepeling yang mungkin 2 tahun yang lalu bangunan ini belum jadi gitu. Bangunan yang ini juga apalagi gitu, tapi berkat dukungan dan tentunya kolaborasi bersama unsur pemerintah, unsur swasta yang diwakili oleh Rumah Zakat, unsur media sosial, unsur masyarakat, dan unsur-unsur lainnya, berkat kolaborasi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sudah terlibat dalam gerakan ini. Semoga pahala dan fadilah Allah balas dengan pahala pelipatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa menghadiri dan sekaligus menjadi saksi perjuangan Bapak dan Ibu. Bagaimana perjuangan kami yang mungkin hari ini wah Bank Sampah Pepeling luar biasa. Di balik luar biasa itu justru mungkin kalau bahasanya ada darah yang mengalir di sana. Bagaimana cacian dari orang lain mengurus sampah ke rejit-rejit gitu. Bahkan bagaimana kami susah mencari nasabah di awal-awal. Untung ya ada, insyaallah kami ucapkan terima kasih kepada anak remaja Ganda Soli yang pertama menerima program kami. Salah satunya ada di sini. Sangat terharu Pak, bagaimana perjuangan kami di awal terkendala dengan biaya memang.
Tapi dengan semangat kebersamaan, dengan semangat kolaborasi, kami di awal membentuk ada 9 pengurus dan yang terseleksi sudah 2 Pak. Meninggalkan kami yang memang karena di awal itu harus ngeluarin sendiri ya. Bahkan ada kesalahan pencatatan sehingga di akhir tahun tidak balance gitu. Kami harus mengeluarkan mengganti para sahabat, tapi ini bukti komitmen kami bahwa bagaimana pemberdayaan ini harus tetap berjalan. Pemberdayaan ini harus dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Ya, Bapak dan Ibu, salat serta salam semoga tetap curah kepada junjungan kita Nabi besar kedua hasanah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan sampai kepada kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah amin ya Allah. Berbicara tema kali ini, Bapak dan Ibu, Bank Sampah Pepeling mempunyai moto sekaligus ini jargon kami, bangun kolaborasi, saatnya tumbuh bersama. Ya, saatnya tumbuh dan bergerak bersama. Itu moto kami yang menjadi pegangan kami, karena permasalahan sampah tidak cukup diselesaikan hanya oleh satu. Salah satunya mungkin yang paling fokus di dinas lingkungan hidup, tidak Bapak dulu, tapi harus bergerak bersama, betul kata tadi Bapak SDA kita yang sudah memaparkan. Melihat perjalanan sedikit, mohon sedikit panjang karena memang harus berkaca pada sejarah dulu bagaimana Pepeling ini terbentuk, berawal dari gerakan pemuda, gerakan penduduk yang ada di Desa Ciparai. Nama gerakannya Penduduk Peduli Lingkungan. Jadi sebuah wadah Karang Taruna, ya teman-teman Karang Taruna di awal membentuk suatu gerakan yang namanya Penduduk Peduli Lingkungan, yang lama kelamaan bertransformasi menjadi Bank Sampah, dan Bank Sampah ini juga dinamakan tetap Penduduk Peduli Lingkungan yang disingkat menjadi Pepeling, sekaligus menjadi apa ya, Pepeling itu pengingat pada kita bahwa persoalan sampah ini harus betul-betul teratasi dari dasar, yaitu dari pengelolaan dari rumah tangga. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan pengurus yang masih setia. Terima kasih pada rekan-rekan masih membersahi perjuangan yang ke depan mungkin tantangannya akan lebih berat, karena memang banyak sekali permintaan Pak kepada kami, bahkan dari kota Sukabumi pun meminta kepada Pepeling untuk bisa mengembangkan di daerah kota Sukabumi. Sudah ada permintaan tapi belum kami laksanakan, dan juga teman-teman nanti dari Jalan Bersih juga ada sebuah gerakan yang menuju salah satunya Bank Sampah. Mohon doanya untuk kami pengurus agar bisa lebih kuat lagi, karena yang mungkin ke depan tidak hanya Desa Ciparai yang membutuhkan, juga mungkin desa-desa yang lain yang tentunya harus kolaborasinya lebih maksimal. Dan kami ditantang tadi sama Pak SDA, berapa sih jumlah nasabah dan uang yang ada dan bagaimana mekanismenya. Yang pertama itu dari mekanisme, kami di awal tidak langsung bertumpu langsung ke gudang ini menabung, tapi mencoba untuk mempermudah masyarakat membangun unit-unit, ya, unit-unit yang ada di KRT-an atau kedusunan yang ada di Desa Ciparai ini. Selama 2 tahun ini kami baru merintis, ada 5 yang terbentuk, karena memang selain tantangannya, selain juga dibentuk harus difasilitasi gudangnya Pak. Kalau boleh dicek, alhamdulillah memenuhi standar mungkin ya. Sama ada copy paste yang ada di baru 3 KRT-an yang modelnya persis sama seperti bangunan yang ada di sini. Ada 3 yang salah satunya support full dari Rumah Zakat. Alhamdulillah Pak ya. Terus juga kami laporkan bahwa ada 5 unit yang ada di Bank Sampah Pepeling. Yang pertama di unit Argas, mana teman-teman Argas? Ada 80 nasabah Pak. 80 nasabah, total uang yang terkumpul ada 3.700.000 kurang lebih. Bukan Pak bagi kami, takut gak balance lagi gitu.
Selairi tuan rumah di sini menggunakan gudang ini sebanyak 1.400.000 kurang lebih dari 25 nasabah. Dan juga unit Ciparai ada 1.250.000 rupiah dari 32 nasabah yang aktif. Dari Cisinuk 1.850.000 kurang lebih dari 55 nasabah. Dan dari Kebon Jame itu ada sekitar 285.000 dari kurang lebih 13 nasabah. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang memang menjadi PR, betul masih 10% ini menjadi banyak, masih kerja keras kami untuk menuntaskan bagaimana warga desa Ciparai untuk semua menjadi nasabah, sehingga program yang akan nanti kita launchingkan bersama bayar pajak PBB dengan sampah. Kita akan segera launching dan kita akan tanda tangan kesepahaman MOU antara pemerintah desa dan Bank Sampah. Hari ini kita akan saksikan menjadi saksi ya. Yang disaksikan ada juga Pak Camat. Bank Sampah baru meluncurkan yang namanya Simpah Des, Bu. Ini bukunya, buku rekening nasabah. Simpah Des ini adalah simpanan sampah desa. Jadi teman-teman nasabah ketika mendaftar pasti mendapatkan rekening ini. Cuma rekeningnya masih manual. Insya Allah ke depan karena kita juga tantangan zaman bahwa akan kita terus tingkatkan nanti teman-teman nasabah. Kalau yang sudah terdaftar tinggal cek saja melalui aplikasi. Mungkin ke depan kita kan berapa jumlah sampah saya, tinggal dicek. Ke depan kita akan kembangkan itu. Berapa jumlah tabungan saya, tinggal cek nanti. Mohon doanya Pak. Teknologi ini sangat penting untuk transparansi pada nasabah, bisa mengakses langsung berapa jumlah kiloan atau jumlah tonase yang Bapak dan Ibu tabung, dan juga berapa jumlah uang yang ada di bank sampah. Itu ke depan, mohon doanya. Terus juga kurang lebih ada 3 bulan yang lalu kami mengikuti perlombaan yang dari 110 dari 110 bank sampah yang mengikuti kegiatan Bank Sampah Award yang diadakan oleh Rumah Zakat skalanya nasional. Alhamdulillah Bank Sampah Pepeling mendapat juara ketiga, Bapak dan Ibu. Juara ketiga tentang pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang kita tonjolkan yaitu pengolahan limbah plastik menjadi paving block yang sudah kita sama-sama saksikan, karena memang terkendala dengan berbagai hal sehingga belum dimaksimalkan secara jumlah produksinya. Dari 3 besar itu alhamdulillah kita mendapat reward, salah satunya bangunan ini Pak. Ya, jadi hadiahnya yang masuk 3 besar ini jadi dibuatkan kantor sekretariat itu secara nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap tahun itu selalu ada Pak. Mudah-mudahan kita akan kembangkan lagi dan terus kita maksimalkan tentang pemberdayaan masyarakat. Dan juga kita kemarin sudah coba olah sampah dari organiknya, ada kandang magot, walaupun masih tersendat-sendat gitu untuk solusi. Tapi nanti insya Allah kita akan kebut lagi tentang magot ini, karena memang berjalan seiring dengan pemberdayaan desa, salah satunya pemberian lele kepada masyarakat sekitar. Terakhir kami haturkan terima kasih kepada nasabah setia yang setiap pekannya Pak ada jadwal-jadwal tertentu, setiap pekannya selalu menabung. Bahkan saking sudah tidak ada sampahnya karena dia pingin aktif, karena nanti di akhir Ramadan atau menjelang Lebaran itu uang dicairkan Pak. Ada kategori nasabah yang teraktif dan ada rewardnya gitu. Insya Allah kita akan semarakan malah semarakan, mungkin nanti pihak tertentu akan kami undang juga untuk membagikan secara serentak, media meng-blow up sehingga ini menjadi istilahnya nuansa baru atau terobosan baru
bagaimana nanti ibu-ibu nasabah tidak akan mengeluh untuk memiliki minyak goreng, Pak, karena tidak harus mengeluarkan, tapi dari tabungannya. Bahkan kami apresiasi dari unit Ganda Soli ada yang sudah mencapai Rp600.000 selama setahun ini, Pak, belum sampai setahun. Jadi, terima kasih, Pak. Akhir kata saya membacakan pantun, Pak. Paling enak makan nasi dicampur dengan rempah-rempah. Mari bangun kolaborasi menuju Sukabumi bebas sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeri ya, luar biasa. Terima kasih Ketua Panitia sekaligus relawan inspirasi buat kita semuanya. Teman-teman relawan, kita tergabung dalam sebuah gerakan gimana caranya kita peduli lingkungan. Alhamdulillah. Dan sebetulnya Pak, perlu kami sampaikan juga, PPL ini bikin iri bank sampah yang lain sebetulnya. Di wilayah 6 ini ada 7 bank sampah atau 7 desa yang bergerak, tapi memang ini yang transparansi cepat gitu kan. Mudah-mudahan bank sampah yang lain juga bisa mengikuti dan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan ataupun pergerakannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang pada hari ini yang akan diwakili oleh Bapak Ketua Korwil Wilayah 6 Japang Kulon. Kepada Bapak Korwil, waktu tempat kami persilahkan. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sampah itu bukan tanggung jawab dinas lingkungan hidup aja. Bisa!